Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik semua ya. Kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram bersama saya, Holistiawati. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, sudah ada gambaran tentang hal-hal yang akan kita bahas terkait dengan isi quotes ini. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berpengaruh pada fisik, mental, dan spiritual seseorang. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami hukum makanan dan minuman dalam Islam, agar terhindar dari yang haram dan memperoleh keberkahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal adalah segala sesuatu yang boleh dikonsumsi menurut ajaran Islam karena tidak ada larangan terhadapnya. Adapun ciri-ciri makanan yang halal, yang pertama, bersumber dari bahan yang suci dan tidak najis. Yang kedua, bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Dan yang keempat, diperoleh dengan cara yang baik dan tidak menyalahi aturan Islam. Adapun pengertian makanan dan minuman yang haram adalah makanan atau minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Ciri-ciri makanan haram yaitu yang pertama, mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, didapatkan dengan cara yang tidak halal, seperti curang, mencuri, riba, atau suap. Yang ketiga, dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, mendatangkan banyak mudorot, baik bagi fisik maupun spiritual. Dalil tentang makanan dan minuman halal dan haram. Dalilnya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran terdapat dua contohnya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah dan di dalam surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 168, menjelaskan bahwa wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Yang kedua, di dalam surat Al-Maidah ayat 3, dan menjelaskan makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Sedangkan dalil dari hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya ada perkara. Nah,
Pembahasan yang selanjutnya adalah contoh makanan yang halal. Hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Contohnya ayam, sapi, kambing, domba, ikan, dan hewan laut. Yang kedua, tumbuhan yang baik dan bermanfaat, seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Yang ketiga, minuman yang tidak memabukkan, seperti air putih, susu, dan jus alami, seperti jus buah-buahan. Dan yang keempat, makanan hasil usaha yang halal, artinya dibeli dengan uang halal, tidak mengandung riba atau penipuan. Adapun contoh makanan yang haram, yaitu bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, darah yang mengalir. Yang ketiga, daging babi dan anjing. Itu sudah jelas. Yang keempat, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang selanjutnya, minuman beralkohol dan memabukkan. Dan yang terakhir, makanan yang mengandung zat haram. Contohnya gelatin dari babi. Sedangkan minuman yang haram itu ada 3 jenis. Yang pertama, homer. Homer itu adalah minuman yang memabukkan. Contohnya semua jenis alkohol, bir, wine, arak, dan sejenisnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, minuman yang mengandung zat berbahaya. Contohnya minuman keras, minuman beralkohol tinggi, dan minuman dengan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, minuman yang terkena najis. Artinya air yang terkena najis dan tidak bisa disucikan. Itu termasuk minuman yang haram untuk dikonsumsi. Makanan subhat atau ragu-ragu. Makanan subhat adalah makanan yang tidak jelas halal atau haramnya karena kurangnya informasi. Contohnya, produk yang mengandung bahan tambahan seperti gelatin atau emulsifir dari hewan yang tidak diketahui statusnya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap makanan yang subhat itu? Yaitu sebaiknya dihindari sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa menjaga dirinya dari perkara subhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa akibat mengonsumsi makanan haram? Ada beberapa hal yang bisa terjadi jika kita mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama, mengganggu kesehatan. Contohnya, daging babi dapat membawa penyakit. Alkohol merusak organ tubuh. Yang kedua, doa sulit dikabulkan. Seperti Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang yang berdoa tapi makanannya haram. Yang bunyinya bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hidup jauh dari keberkahan. Karena harta yang haram membawa kesusahan dalam hidup kita. Yang terakhir, merusak akhlak dan moral. Minuman keras dapat menyebabkan hilangnya kesadaran diri
dan perilaku buruk. Bagaimana cara menjaga kehalalan makanan dan minuman yang kita konsumsi? Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama, memilih makanan dengan label halal dari lembaga terpercaya. Nah, setiap kita membeli atau mendapatkan makanan, setidaknya kita cek kehalalannya. Biasanya labelnya ada di sebuah kemasan, pasti. Yang kedua, mengecek bahan makanan yang digunakan dalam produk olahan. Nah, langkah baiknya sebelum mengkonsumsi makanan, kita cek dulu sebelum mengkonsumsi, komposisinya dilihat terlebih dahulu. Yang ketiga, menghindari restoran atau warung yang menyajikan makanan haram. Walaupun misalnya di dalamnya terdapat makanan halal, ditakutkannya ada sedikit atau banyak tercampur dengan makanan yang haram. Yang terakhir, memastikan sumber rezeki halal agar makanan yang dikonsumsi juga halal. Alangkah baiknya kita harus mendapatkan informasi yang jelas tentang makanan yang kita konsumsi itu diperoleh dari perbuatan yang halal atau tidak. Hikmah mengonsumsi makanan yang halal. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Makanan halal umumnya lebih sehat dan bergizi. Maka dari itu, dengan mengkonsumsi makanan yang halal, otomatis tubuh kita juga akan sehat. Karena makanan halal itu mengandung hal-hal yang bergizi dan bermanfaat untuk tubuh kita pastinya. Yang kedua, mendapat berkah dalam hidup. Jadi, dengan mengkonsumsi makanan yang halal, hidup kita akan jauh lebih tenang dan penuh keberkahan. Yang ketiga, doa lebih mudah dikabulkan. Doa orang yang memakan makanan halal lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menjaga ketakwaan dan keimanan. Karena dengan mengonsumsi makanan yang halal, itu adapun kesimpulannya dari materi makanan dan minuman yang halal dan haram adalah yang pertama, Islam mengajarkan umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan yang baik. Karena di dalam Islam sudah jelas, sudah tertera tentang jenis makanan apa saja yang halal, jenis minuman apa saja yang halal, dan sebaliknya minuman apa saja yang harus dihindari karena haram dan makanan apa saja yang harus dihindari. Nah, itu sudah jelas ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, menghindari makanan haram sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keberkahan hidup. Nah, intinya jika ingin tubuh kita sehat dan hidup kita berkah, maka hindari makanan yang haram. Konsumsi saja makanan untuk berhati-hati.
Nah, demikianlah pemaparan dari materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Terima kasih dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.